wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Surya Bambang Pratiwi dengan NIM 252310101022 dan teman saya Andi Dwi Putri dengan NIM 252310101021. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang terminologi anatomi dan arah gerakan anatomi. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang istilah-istilah pada anatomi. Ada anterior, lebih dekat ke depan, medial bagian tengah atau mendekati bidang median, superior bagian atas, dextra bagian kanan, ventral bagian depan, ruas tulang belakang, internal bagian dalam, proksimal mendekati batang tubuh, parietal lapisan luar, superficial dangkal, horizontal bidang datar, transversal potongan melintang, posterior lebih dekat ke belakang, lateral bagian samping atau menjauh bidang median, inferior bagian bawah, sinistra bagian kiri, dorsal bagian belakang, ruas tulang belakang, eksternal bagian luar. Ini adalah distal, yaitu menjauhi sumbu tubuh. Lalu ada perifer bagian tepi, viscera lapisan dalam, profunda terletak lebih dalam, vertika atau tegak lurus, longitudinal yaitu potongan memanjang, lalu ada sentral atau bagian tengah, ascendent naik, descendent turun, lalu kranial bagian kepala, caudal bagian ekor, palmar adalah ke arah anggota gerak atas atau palmaris manus, plantar ke arah anggota gerak bawah atau palmaris pedis, radial yaitu ke arah tulang radial, lalu ulnar adalah ke arah tulang ulna, fibular ke arah tulang fibula, dan tibial adalah ke arah tulang tibia. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang posisi anatomi yang akan dijelaskan pertama oleh Hanifi. Yang pertama adalah posisi anatomi berdiri, di mana pandangan harus ke depan, badan tegak, tangan diarahkan ke depan dan kaki harus lurus ke depan. Baik, di sini adalah posisi anatomi kedua, yakni terlentang atau supine, di mana tubuh dibalikkan, pandangan ke atas dan tangan menghadap ke atas juga. Posisi kaki juga menghadap ke atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan posisi anatomi yang ketiga, yaitu posisi prone atau tengkurap, yaitu tubuh menghadap ke bawah dengan kedua tangan menghadapkan ke bawah juga, dan posisi wajah juga ke bawah. Jadi semua menghadap ke bawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan posisi anatomi yang keempat, yaitu posisi libotomi. Nah, posisi ini biasanya digunakan untuk ibu yang akan melahirkan. Posisinya yaitu badan terlentang dengan paha vertikal dan betis horizontal, dan kedua tangan membentuk seperti sayap. Baik, di sini selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bidang anatomi. Yang pertama yaitu Yang pertama ada bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagittal atau bisa disebut dengan mediosagittal. Kemudian yang kedua adalah bidang sagittal atau bidang paramedian yang sejajar dengan bidang mediosagittal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang koronal, yaitu bidang yang mengandung aksis transversal dan tegak lurus dengan bidang sagittal. Dan yang terakhir adalah bidang transversal, yaitu bidang yang tegak lurus dengan bidang sagittal serta bidang koronal. Baik, di sini kami akan menjelaskan arah gerakan anatomi yang akan dijelaskan oleh Angini. Yang pertama ada fleksi, di mana kita akan membengkokkan atau menentukan sendi. Kemudian ekstensi, di mana kita meluruskan sendi kembali. Lalu ada aduksi dan abduksi. Nah, abduksi adalah gerakan keluar dari
tubuh, dan yang adduksi adalah mendekatkan pada tubuh. Kemudian ada rotasi di mana kita memutar sendi, dan sirkumduksi di mana kita melakukan gabungan antara fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Nah, selanjutnya adalah gerakan elevasi dan depresi. Nah, gerakan elevasi adalah gerakan mengangkat dan depresi adalah gerakan menurunkan. Kemudian ada gerakan inversi di mana kita memelingkan telapak kaki ke dalam, dan gerakan eversi di mana kita memiringkan telapak kaki keluar. Nah, selanjutnya adalah posisi supinasi dan pronasi. Nah, kedua posisi ini hanya digunakan pada pergelangan tangan saja. Supinasi adalah gerakan menadahkan tangan dan pronasi adalah gerakan melumpuhkan telapak tangan. Kemudian ada gerakan endorotasi di mana kita melakukan rotasi ke dalam, dan eksorotasi di mana kita merotasikan keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber atau aksis gerakan. Yang pertama adalah aksis sagital, yaitu garis yang membagi antara bidang gerak sagital dan transversal. Contoh gerakannya adalah adduksi dan abduksi. Lalu yang kedua adalah aksis transversal, yaitu garis yang membagi antara bidang gerak frontal dan bidang gerak transversal. Contoh gerakannya adalah elevasi dan depresi. Lalu yang ketiga adalah aksis longitudinal, yaitu garis yang membagi antara bidang gerak frontal dan bidang gerak median. Nah, contoh gerakannya adalah pronasi dan supinasi. Lalu ada istilah anatomi yang digunakan untuk menunjukkan bagian tubuh yang menonjol. Pertama ada processus, nama umum taju atau tonjolan, spina, taju yang tajam atau seperti duri, tuber, benjolan bulat, tuberculum, benjolan bulat kecil, krista, gerigi, tepi, pepton, bagian pinggir yang menonjol, kondilus, benjolan bulat di ujung tulang, epikondilus, benjolan pada kondilus, kornu, tanduk, linea garis. Selanjutnya adalah istilah anatomi yang digunakan untuk bagian tubuh yang berlubang. Yang pertama adalah foramen, yaitu lubang, fissura adalah celah, apertura pintu, lalu kanalis adalah saluran, ductus pembuluh, meatus liang, selula adalah rongga yang kecil, dan yang terakhir adalah kafum atau rongga. Selanjutnya adalah istilah anatomi yang digunakan untuk menyatakan bagian tubuh yang lengkung. Yang pertama adalah fossa, nama umum untuk bagian tubuh yang lengkung. Fossula adalah fossa yang kecil, fovea adalah fossa yang kecil, foveola adalah fovea yang kecil, incisura adalah takik, dan sulcus adalah alur. Kemudian ada rongga-rongga pada tubuh manusia. Yang pertama adalah rongga yang terdapat pada kepala. Ada rongga tengkorak atau cavum carnialis yang isinya otak besar, cerebellum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Kemudian rongga mata atau cavum orbital yang terdapat bola mata atau orbita, dan rongga hidung atau cavum nasi, yaitu tempat lewatnya udara pernapasan. Kemudian rongga mulut atau cavum oris yang terdapat lidah dan gigi, dan yang terakhir adalah rongga telinga tengah atau cavum timpani, yaitu terdapat tulang-tulang pendengaran seperti malleus, incus, dan stapes. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rongga yang terdapat pada badan. Yang pertama adalah rongga dada atau cavum thorax yang berisi pulmo atau paru-paru, kardio atau jantung, vena cava, vena pulmonalis, arteri, aorta, lalu ada bronkus, trakea, dan esofagus. Selanjutnya adalah rongga pada perut atau cavum abdomen yang berisi gastro atau lambung, hati, limpa, pankreas, lalu ada usus halus yang berisi intestinum, jejunum, dan duodenum, lalu ada usus besar atau kolon.
Selanjutnya adalah rongga pada panggul atau cavum pelvis yang berisi vesika urinaria atau kandung kemih. Lalu ada rektum, pada laki-laki terdapat prostat, dan pada perempuan terdapat uterus atau rahim dan ovarium.